Halo, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Oke, sebentar. Saya akan uploadkan materinya terlebih dahulu. Sudah 11 siswa yang masuk ya. Lumayan. Tadi sebelum kelas IPS, kelas apa ini? Oke, matematika ya. Masih semangat kan? Belum ngantuk ya? Wah, pasti ya, harus semangat ya. Selama 40 menit ke depan, saya harap kalian jangan ngantuk terlebih dahulu ya. Kita akan cerita-cerita tentang eh, materi kita malam hari ini. Materinya bisa kalian lihat? Bisa ya? Jelas nggak? Oke, jelas ya. Baik, malam hari ini kita sudah masuk di bab 2. Kita sudah lewat 5 pertemuan kelima pada malam hari ini. Eh, Sebelum kita mulai pelajaran pada malam hari ini, supaya tambah semangat, kita awali dulu pelajaran IPS bab 2 pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bagi yang beragama non-Islam, saya persilahkan untuk dibuka menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Oke, kita mulai ya. Berdoa, mulai. Cukup. Tadi saya sudah salam belum ya? Belum ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dengan dibukanya dengan doa awal pelajaran tadi, kalian bisa menangkap materi saya pada malam hari ini dengan mudah. Semoga dapat bermanfaat. Kalian tambah semangat, kemudian uh, kalian lebih pintar. Hal yang perlu kalian siapkan adalah buku panduannya. Silahkan buku panduannya dibuka. Jadi karena saya menyiapkan materinya hanya pokok-pokoknya saja. Ketika nanti kalian ada pertanyaan, kalian bisa uh, share ke chat dan nanti saya akan menjawabnya. Kalau misalnya saya belum bisa menemukan jawabannya, saya akan jawab di pertemuan yang akan datang. Kalian bisa buka bukunya pada halaman habis soal bab 1 ya, halaman 19. Oh, Mbak Siti, ini newcomer ya, pendatang baru ya. Sepertinya kemarin Mbak Siti Nuraini belum belum ada, belum pernah masuk ya. Ya, tidak apa-apa Mbak Siti. Nyimak aja, insya Allah nanti ya garis-garis besarnya sudah saya siapkan di PowerPoint ini, di materi di media ini. Nanti saya akan coba ambilkan secara detailnya di buku. Kalian juga menyimak saja yang punya buku, jadi ketika nanti ada pertanyaan bisa langsung diutarakan seperti itu. Baik teman-teman sekalian, kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang konsep ruang, konsep geografi, dan prinsip-prinsipnya, sekarang lebih mendalam. Ya,
sekarang lebih mendalam bahwa kita akan mempelajari geografi secara detail. Jadi memang IPS tingkat SMP itu sebenarnya ada 3 macam materi yang harus disampaikan, yaitu geografi, ekonomi, dan sejarah. Tetapi untuk awal-awal ini yang akan dibahas adalah tentang geografi. Jadi kalian akan saya perdalam terkait dengan materi geografinya. Kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang ruang, konsep ruang, prinsip-prinsip geografi, kemudian apa itu geografi, pendekatan-pendekatannya apa, kemudian ruang lingkup yang dibahas dalam keruangan itu apa saja. Nah, sekarang kita lebih mendalam dan mengkaitkan konsep-konsep yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena hal-hal yang sudah kita pelajari kemarin itu akan dihubungkan di sini di bab 2 ini. Apa itu ruang-ruang lingkup keruangan yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, itu apakah ada hubungannya antara satu dan yang lainnya. Nah, itu adalah tujuan belajar dari bab 2 ini, yaitu konektivitas antar ruang dan waktu dalam lingkup regional. Jadi, artinya konektivitas di sini adalah hubungan. Apakah ada hubungan antara ruang yang kita pelajari kemarin dan kita mengkaitkan dengan konteks waktu. Jadi ruang dan waktu ini apakah ada hubungannya dalam lingkup regional ini, dalam lingkup sebuah wilayah ini. Itulah yang akan kita uplek-uplek, yang akan kita pelajari lebih dalam di bab 2 ini. Oke, selamat malam Mbak Monica Celia. Mbak Ani nggak apa-apa, Mbak Ani Lestari nggak apa-apa, silahkan masuk, silahkan menyimak dan siapkan bukunya. Kita belajar pada halaman 19 ya, selama kurang lebih 40 menit ke depan. Ya, paham ya teman-teman sekalian ya. Hari ini kita akan membahas konektivitas atau hubungan-hubungan antara ruang dan waktu dalam lingkup sebuah wilayah. Ya, jangan khawatir, ini memang bahasanya agak sedikit tinggi, tapi nanti akan ada penjelasannya di halaman berikutnya. Sudah siap ya? Oke. Ya, kita masuk ke pendahuluan. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, ada sedikit pengantar yang mungkin akan memberikan kalian semacam pemanasan supaya bisa dengan mudah menangkap materi-materi yang akan kita pelajari malam hari ini. Oke, selamat malam Mbak Lina Oktaviani. Silahkan masuk, buka bukunya halaman 19. Ya, pendahuluan ya. Bahwa setiap wilayah di permukaan bumi ini itu selalu memiliki kondisi yang berbeda, baik fisik maupun sumber daya alamnya. Itu sudah jelas. Antara wilayah Taiwan dan Indonesia itu sudah sangat jelas sekali perbedaannya, baik fisik maupun sumber daya. Misalnya, secara iklim saja, Indonesia memiliki 2 iklim, yaitu iklim, maksudnya punya 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Sedangkan Taiwan itu memiliki beberapa musim, ada musim dingin, musim semi, musim panas, dan satu lagi musim apa lupa, musim hujan atau ya, ya pokoknya berbeda. Nah, perbedaan itu dibedakan, itu bisa dilihat dari perbedaan fisik. Musim gugur ya, ya. Baik, terima kasih Mbak Siti Nuraini sudah mengingatkan saya ada musim gugur di Taiwan ya. Nah, itu kenapa itu bisa berbeda? Nah, itu bisa kita pelajari dari kondisi perbedaan fisik antara dua negara tersebut. Nah, inilah mengapa kita perlu mempelajari hubungan antara ruang dan waktu dalam lingkup regional. Nah, bahwa setiap wilayah memiliki kondisi berbeda, baik fisik maupun sumber daya alam. Mungkin di Indonesia banyak kita temui rempah-rempah. Indonesia kaya akan rempah-rempah. Indonesia
sumber daya alamnya mungkin batu bara, minyak bumi itu banyak ditemukan di sana. Kalau dibandingkan dengan Taiwan misalnya seperti itu. Ya, itu sudah bisa dilihat bahwa setiap wilayah itu tidak sama. Setiap wilayah itu selalu memiliki kondisi yang berbeda, baik secara fisik maupun sumber daya alam yang ada di dalam wilayah tersebut. Nah, di bawah ini ada penjelasan. Wilayah satu memiliki salah satu misalnya sumber daya alam yang tinggi, tetapi di wilayah lainnya memiliki sumber daya alam yang rendah. Ini sudah jelas. Kalau kita compare, kita bandingkan Indonesia sama Taiwan, sumber daya alamnya banyak mana? Ya, kalau menurut saya banyak Indonesia. Karena dilihat dari wilayahnya, Indonesia memiliki luas wilayah yang besar dibandingkan dengan Taiwan. Mungkin Taiwan itu setara dengan Pulau Bali atau ya semacam Pulau Bali gitu ya. Gedenya segitu. Ya, kalau dilihat dari situ, otomatis kita sudah tahu sumber daya alam yang tinggi itu di negara kita, negara Indonesia, kalau dibandingkan dengan negara Thailand. Ya, 2 poin sudah kita ketahui bahwa setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda, bahwa wilayah satu milik sumber daya alam tinggi, tetapi ada juga sumber daya alam di wilayah lainnya itu rendah. Nah, maka wilayah yang merasa tidak cukup akan sumber daya alam tersebut akan membutuhkan wilayah lain yang bisa melengkapi. Misalnya, ini hanya misalnya aja ya. Misalnya Taiwan tidak bisa mencukupi sumber daya alam, misalnya bensin gitu ya, bensin atau bahan bakar minyak. Dan Indonesia penghasil minyak bumi atau bahan bakar minyak yang paling yang menghasil minyak bumi yang besar misalnya seperti itu, maka otomatis Taiwan akan meminta karena dia merasa tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan minyak bahan bakar minyak di negaranya, dia akan membutuhkan wilayah lain untuk bisa melengkapi. Nah, ini adalah hukum alamnya. Jadi ketika sumber daya alam tinggi atau di suatu wilayah terdapat cukup sumber daya yang tinggi, cukup untuk wilayahnya sendiri atau dia melimpah bisa lebih dan ada wilayah lain yang tidak mempunyai sumber daya yang tinggi atau rendah, dia otomatis ketergantungan dan merasa tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sumber daya di wilayahnya itu. Dan maka dari itu wilayah yang merasa tidak cukup itu akan membutuhkan wilayah lain untuk bisa melengkapi. Dari hal tersebut ini sudah bisa terjadi koneksi ya yang akan kita pelajari. Koneksi atau hubungan. Nah, ini tadi akan saya jelaskan. Kondisi tersebut, kondisi ketergantungan itu, kondisi yang merasa bahwa wilayah itu merasa tidak cukup atau membutuhkan wilayah lain, itu akan menimbulkan pertukaran atau hubungan antar wilayah yang disebut dengan koneksi. Jadi kalau kalian mendengar, oh koneksinya banyak gitu ya, si A koneksinya banyak, si B koneksinya banyak. Nah, koneksi itu disebut dengan proses hubungan, ya, hubungan antara si A dengan si B, hubungan dengan wilayah satu dengan wilayah lainnya itu disebut dengan koneksi. Sampai di sini paham ya? Ya, pertukaran pada tingkat wilayah tidak hanya terjadi antar hubungan wilayah saja, teman-teman sekalian. Jadi di dalam wilayah tersebut itu pasti akan terjadi pertukaran atau hubungan. Jadi tidak hanya Indonesia dengan wilayah wilayah Indonesia dengan Taiwan misalnya, tidak hanya sebatas Indonesia dengan wilayah, otomatis orang-orangnya juga akan mengalami pertukaran atau hubungan antar wilayah. Misalnya pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Taiwan, Taiwan juga mengirim sesuatu ke Indonesia, itu akan terjadi pertukaran hubungan, adanya terjalin koneksi atau terjalin kerjasama. Nah, itulah yang akan kita pelajari di sini. Jadi pertukaran pada tingkat wilayah ini tidak hanya terjadi hubungan antar wilayah saja, tetapi manusia dengan manusia dengan berbagai aktivitas yang bisa dikatakan rumit. Jadi semakin detail hubungan atau semakin detail item-item atau komponen-komponen yang terjadi
dalam suatu wilayah itu akan menjadikan sesuatu itu menjadi rumit. Jadi banyak sekali ya tingkat hubungan-hubungan yang terjadi, tidak hanya wilayah dengan wilayah, manusia dengan manusia, mungkin pertukaran barang dengan barang. Konsep pertukaran atau hubungan perdagangan dengan perdagangan, ekonomi dengan ekonomi. Nah, itu akan menjadikan wilayah itu akan semakin banyak koneksi atau semakin banyak hubungan-hubungan yang terjadi di dalam wilayah tersebut. Nah, kalau hanya sebatas wilayah dengan wilayah itu akan mudah. Tetapi kalau semakin banyak komponen-komponen di dalamnya yang terjalin atau yang terjadi hubungan di dalam wilayah tersebut, itu akan menjadi rumit sekali. Nah, untuk itu perlulah materi ini kita sampaikan agar semuanya itu bisa dipelajari secara terencana. Dari kerumitan-kerumitan tersebut kita akan bisa memilih dan memilah agar solusi yang kita tawarkan, solusi yang akan kita dapatkan itu bisa secara terencana seperti itu, ya. Makanya dari sekian banyak hubungan atau koneksi yang terjadi di suatu wilayah itu akan menjadi rapi atau menjadi bagus koneksinya kalau sebuah sistem dalam wilayah tersebut perencanaannya dapat diatur dengan baik. Nah, itulah kunci yang akan kita bahas pada malam hari ini. Slide selanjutnya, nah di sini saya akan membahas tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Jadi keterkaitan atau hubungan antara ruang dan waktu. Ya, selamat malam Mbak Nisa Bagus, nggak apa-apa, masuk aja. Mbak Lina tes bisa masuk, bisa dengar suara saya? Masih putus-putus nggak? Atau yang lain bisa putus-putus? Oh, internet saya off. Halo, bisa dengar suara saya, teman-teman sekalian? Putus. Putus. Nggak tahu. Nggak bisa. Tes. Bisa masuk suara saya? Iya, ini saya ada gangguan koneksi. Aduh. Halo, bisa dengar suara saya teman-teman sekalian? Maaf. Halo? Halo, bisa dengar suara saya? Maaf, internetnya tadi putus. Halo?
Bisa dengar suara saya? Tes, tes. Ya, saya kembali lagi ya. Mohon maaf tadi sepertinya kabel internet saya kesenggol. Iya, kabel LAN saya tersenggol jadi agak terjadi putus-putus. Hmm, Kita ulangi ya. Tadi sampai mana ya? Sampai sini ya. Sampai ya. Kita masuk ke topik konektivitas antar ruang dan waktu. Nah, kita persempit lagi. Kita akan mencari tahu dan belajar tentang hubungan antara ruang dan waktu. Kesenggol langsung gemeteran. Iya bener ini. Komputernya kesenggol langsung gemeteran. Maaf, maaf. Ya, kita lanjutkan ya. Kita konsen lagi ya. Ya, enggak, saya enggak grogi kok. Tenang saja menghadapi kalian kok grogi. Nanti kalau grogi saya enggak jadi belajar. Ya, kabelnya udah enggak apa-apa ini. Santai. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, sebelum kita masuk apa itu hal-hal yang terjadi atau hal-hal yang saling berhubungan antara ruang dan waktu, kita belajar dulu konsep geografi yang masih muncul pada bab ini ya. Kalau kemarin kita sudah membicarakan konsep geografi secara umum, mungkin di sini di bab ini geografi sendiri di sini akan dikaitkan dengan materi di bab 2 ini, yaitu konektivitas antara ruang dan waktu. Ya. Geografi adalah ilmu yang pelajari tentang penyebaran keruangan dari sesuatu. Nah, sesuatu di sini diartikan menjadi bahasa, kegiatan ekonomi, pencemaran lingkungan, transportasi, tanah, iklim, dan fenomena lainnya. Jadi lebih sempit ya, lebih diuraikan lebih detail bahwa geografi di sini adalah ilmu yang pelajari tentang penyebaran keruangan dari sesuatu. Jadi penyebaran ruang yang ada di permukaan bumi yang melingkupi bahasa, kegiatan ekonomi, pencemaran lingkungan, transportasi, tanah, iklim, dan fenomena atau kejadian-kejadian lainnya. Ini dibahas di geografi dengan tujuan untuk mengetahui kenapa kejadian-kejadian tersebut bisa menyebar. Secara mudah saja dipahami, misalnya penyebaran bahasa. Oh, kenapa seseorang itu bisa belajar? Misalnya saya ya, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Cina, bisa bahasa Inggris. Nah, kenapa saya kok bisa gitu? Kenapa bisa bahasa itu sampai ke saya? Bagaimana proses penyebarannya? Nah, itu dipelajari di geografi. Kemudian ke ekonomi, misalnya barang-barang Cina kok bisa sampai ke Indonesia, misalnya barang-barang Amerika, misalnya iPhone bisa sampai ke Indonesia. Kemudian makanan-makanan dari Korea bisa sampai ke Indonesia. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa bisa menyebar? Nah, ini dipelajari di geografi. Kemudian kenapa terjadi pencemaran lingkungan? Bagaimana transportasi itu bisa berkembang? Bagaimana keadaan tanah itu bisa berubah di daerah satu dengan di daerah lainnya, misalnya seperti itu. Nah, itu dipelajari di geografi. Kenapa iklim sekarang itu tidak tentu? Kadang suatu negara itu bisa disebut memiliki iklim tropis, tetapi kenapa sekarang bisa berubah? Iklimnya berubah-ubah. Nah, itu kita belajar di sini. Tujuan pelajaran geografi ini adalah mengetahui kenapa fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian itu bisa terjadi. Kemudian pada pengertian lain bahwa geografi ini menggambarkan bagaimana terjadinya distribusi dan pemahaman di suatu tempat sehingga permasalahan dapat dipecahkan. Nah, ini hampir sama. Jadi menggambarkan ini bagaimana prosesnya terjadinya penyebaran tersebut, penyebaran dari komponen-komponen yang sudah disebutkan di atas, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Ini digambarkan secara jelas dalam ilmu geografi. Mengapa?
semuanya itu bisa terdistribusi atau bisa eh, ter tersebarkan kemana-mana, dan pemahaman di suatu tempat yang lain itu bisa sama, sehingga terkait dengan distribusi yang sudah merata atau belum merata di suatu tempat itu akan mengakibatkan misalnya ada terjadinya masalah-masalah. Nah, dari proses terjadinya uh, distribusi pemerataan hal-hal dalam geografi tersebut itu pemecahannya bisa teratasi. Ini ada yang tanya, mempelajari geosfer lapisan bumi dengan pendekatan lingkungan dan wilayah dengan konteks keruangan. Iya, ini apa namanya, Mbak Siti menyebutkan bahwa geografi dalam konteks yang lama. Nggak apa-apa, ini yang pertemuan yang kemarin. Jadi masih ingat ya bahwa geografi itu juga mempelajari tentang geosfer. Ini masih berhubungan. Kalau geosfer itu lapisan bumi dan masih umum, kalau sekarang sudah mulai kita breakdown atau kita jadikan ke lebih sempit lagi, lebih detail, lebih jelas apa yang ada di lapisan bumi. Misalnya pemerataan bahasa, pemerataan ekonomi, pencemaran, transportasi, dan sebagainya. Sehingga dengan pelajari hal-hal tersebut, kita mempelajari bagaimana penyebaran atau distribusi dari hal-hal tersebut, kita bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang muncul itu apa, sehingga kita bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut. Kemudian geografi di sini ini tidak bisa dipisahkan dari masalah lingkungan. Jelas, karena seperti yang Mbak Siti CK Lovely Aurel nah, sebutkan di chat ini ya, bahwa geografi itu memang pelajari tentang lingkungan, pelajari lapisan bumi. Nah, di lapisan-lapisan bumi itu terdapat lingkungan, di mana kita tinggal, di mana sumber daya alam itu kita dapatkan, di mana masalah-masalah terjadi. Ya, itu yang di lapisan permukaan bumi. Ya, cocok ya di sini ya, bahwa geografi ini tidak bisa dipisahkan dari masalah-masalah lingkungan, pertumbuhan penduduk, konsumsi sumber daya, masalah akibat eksploitasi atau penggunaan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Nah, dari semua itu kan kita bisa lihat, kalau kemarin kita mempelajari geografi secara umum bahwa ilmu geografi itu mempelajari geosfer permukaan bumi. Nah, item-item ini, komponen-komponen ini semuanya berada di lapisan bumi. Jadi nggak apa-apa, pengertian geografi yang lalu itu bersifat umum. Kalau yang sekarang pengertian geografi ini semakin sempit kalau kita koneksikan dengan geografi di pengertian yang lalu, itu sangat dan masih sangat terkait ya, bahwa geografi ini tidak bisa dipisahkan dari masalah lingkungan, pertumbuhan penduduk, konsumsi sumber daya, masalah akibat eksploitasi sumber daya. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa konektivitas antar ruang ini adalah berhubungan dengan wilayah dan perwilayahan. Ya, konektivitas antar ruang itu berhubungan dengan wilayah dan perwilayahan. Karena kita bicara ruang di sini, bahwa ruang adalah wilayah yang ada di permukaan bumi. Konektivitas berarti hubungan-hubungan. Jadi konektivitas antar ruang adalah berhubungan dengan wilayah dan perwilayahan. Mbak Monica bisa nyambung lagi ya. Kalau lost connection ya disambungin lagi. Kalau habis pulsanya beli dulu sana. Nanti keburu habis pulsanya, kalian beli, pulang udah selesai kelasnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di slide selanjutnya atau di halaman selanjutnya kita akan bahas, karena mungkin kalian bingung ya, oh itu apa sih konektivitas antar ruangan, kok berhubungan dengan wilayah dan perwilayahan? Yang disebut dengan wilayah dan perwilayahan itu apa? Nah, ini dia jawabannya. Wilayah. Wilayah adalah suatu ruangan di permukaan bumi. Jelas. Wilayah Taiwan. Ya, itu adalah ruangan di permukaan bumi yang bernama Taiwan, yang berada di sebelah benua Asia, sebelah Cina, di bawah Jepang, di bawah Korea misalnya gitu ya.
itu adalah wilayah. Bahwa wilayah adalah suatu ruangan di permukaan bumi. Nah, wilayah ini tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba ada gitu ya, bahwa wilayah itu perlu dibangun. Dan pembangunannya itu perlu rencana secara matang, sesuai dengan keadaan wilayah dan pemanfaatannya. Misalnya dalam suatu wilayah kok terdapat banyak danau dan sebagainya. Nah, berarti perlu dibangun misalnya jembatan-jembatan atau bangunan-bangunan apung di atas perairan, atau sistem ekonominya seperti apa, dan kita perlu melihat keadaan wilayah dan pemanfaatannya di dalam wilayah tersebut. Jadi wilayah adalah suatu ruangan di permukaan bumi dan pembangunannya tersebut perlu direncanakan secara matang, melihat situasi dan kondisi yang dimiliki wilayah tersebut serta nanti pemanfaatannya seperti apa. Nah, teman-teman sekalian, supaya kalian bisa paham secara detail bahwa wilayah tersebut dibagi menjadi dua, wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal itu apa? Wilayah yang dipandang dari aspek tertentu yang mempunyai sifat-sifat yang relatif sama. Kalian bisa buka buku kalian bahwa di situ ada contohnya. Jadi, wilayah formal adalah wilayah yang dipandang dari satu aspek tertentu yang mempunyai sifat dan ciri-ciri yang relatif sama. Misalnya, kenampakan kesamaan dalam hal fisik, muka buminya misalnya sama, iklimnya misalnya sama. Misalnya Indonesia memiliki iklim tropis, sama dengan misalnya daerah di belahan Amerika misalnya, itu sama ya, itu namanya wilayah formal, memiliki ciri-ciri yang relatif sama. Kemudian vegetasinya, iklimnya, tanahnya, bentuk lahan, penggunaan lahan dalam mengolah tanahnya itu sama, baik walaupun wilayah itu terpisah. Nah, itu disebut dengan wilayah formal. Teman-teman sekalian, waktunya tinggal 5 menit ya. Saya agak sedikit cepat, tapi kalau misalnya tidak selesai bisa kita lanjutkan besok. Kemudian wilayah fungsional. Kalau tadi itu wilayah formal, kita melihat dari ciri-ciri fisik yang sama dalam suatu wilayah satu dengan wilayah yang lain. Kalau wilayah fungsional itu wilayah yang punya ketergantungan antara daerah pusat dengan daerah belakangnya, atau wilayah yang banyak diatur oleh pusat kegiatan yang saling dikaitkan dengan garis melingkar. Nah, artinya begini teman-teman sekalian. Kalau wilayah formal kita lihat dari aspek fisiknya, kalau wilayah fungsional kita lebih melihat dari fungsi dari wilayah tersebut. Jadi istilahnya di sini, sebuah wilayah bisa dikatakan sebagai wilayah fungsional kalau dia itu masih tergantung atau diatur dengan wilayah pusat. Misalnya Pulau Jawa. Misalnya Pulau Jawa, pusat wilayahnya berada di Jakarta misalnya seperti itu. Dia disebut wilayah fungsional kalau dia mampu, kalau wilayah-wilayah yang lainnya itu bisa diatur oleh Jakarta, misalnya Jogja, Jawa Tengah misalnya seperti itu, Bandung dan sebagainya. Dia disebut fungsional kalau wilayah-wilayah tersebut itu tergantung dengan Jakarta. Seperti itu. Nah, itu disebut dengan wilayah fungsional. Jadi, untuk membedakan wilayah formal dan wilayah fungsional, wilayah formal itu kita lihat dari aspek fisik yang sama. Kalau wilayah fungsional itu sebuah wilayah yang memiliki ketergantungan. Jadi dia tidak bisa hidup sendiri. Dia selalu bergantung dengan wilayah-wilayah lain. Tapi wilayah lain disebut di sini wilayah pusat yang berada di suatu daerah. Jadi wilayah-wilayah fungsional itu adalah wilayah yang punya ketergantungan antara daerah pusat dengan daerah-daerah yang memiliki ketergantungan tersebut. Seperti itu. Kemudian perwilayahan. Perwilayahan adalah proses penentuan suatu wilayah dengan menarik batas berdasarkan kriteria tertentu.
baik secara kualitas maupun kuantitas, bisa dengan cara sederhana hingga dengan cara yang lebih detail. Nah, teman-teman sekalian, kalau tadi wilayah, wilayah itu tempatnya, kalau perwilayahan itu proses penentuan wilayah, proses pembuatan sebuah wilayah atau proses gimana ya caranya? Proses penentuan. Jadi sebuah wilayah itu ditentukan dari proses dari yang namanya perwilayahan. Misalnya, ini tadi kan menyebutkan bahwa perwilayahan adalah proses penentuan wilayah dengan menarik batas berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya Taiwan. Kita menentukan itu wilayah Taiwan itu berdasarkan sebuah proses. Misalnya kita lihat dari batas perairannya. Nah, itu Taiwan itu dibatasi oleh misalnya Laut Cina, Laut Jepang, Laut Pasifik misalnya, Samudra Pasifik dan sebagainya. Nah, itu berdasarkan kriteria kelautan. Jadi penentuan wilayah berdasarkan kriteria kelautan. Beda lagi kalau kita bicarakan Taiwan itu sesuai dengan batas benua atau batas garis lintang, garis bujur. Itu akan berbeda. Nah, disitulah yang disebut dengan perwilayahan, bahwa perwilayahan adalah proses penamaan atau proses penentuan suatu wilayah dengan menarik batas berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Nah, seperti itu. Nah, perwilayahan itu dibagi menjadi dua juga, perwilayahan formal dan perwilayahan fungsional. Nah, teman-teman sekalian, karena waktunya sudah habis, ini sudah kurang lebih 30 detik lagi akan tutup, maka dari itu kita lanjutkan besok. Kalian baca terlebih dahulu dan jawab soal-soalnya ya di di lembar terakhir, di lembar terakhir bab, dan besok kita akan lanjutkan dengan tanya jawab seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, mungkin cukup ya untuk pelajaran pada malam hari ini, kan cukup singkat, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Kita bertemu besok jam 21.40. Saya akan buatkan linknya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.